Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan dengan kompetensi dasar menganalisis sistem produksi atau layanan usaha. Manajemen produksi. Beberapa ahli menjelaskan pengertian manajemen produksi antara lain sebagai berikut. 1. Sofyan Aswari. Sofyan Aswari mendefinisikan manajemen produksi sebagai kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan berbagai sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya dana, sumber daya alat, dan bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa. 2. Heiser dan Rieder. Heiser dan Rieder mendefinisikan manajemen produksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang atau jasa dengan mengubah input menjadi output. 3. Irham Fahmi. Irham Fahmi mendefinisikan manajemen produksi adalah sebuah ilmu manajemen yang membahas secara menyeluruh bagaimana pihak manajemen produksi perusahaan menggunakan ilmu dan seni yang dimiliki dengan mengarahkan. Menurut Sofyan Aswari, terdapat 4 fungsi penting dalam sebuah manajemen produksi. 1. Perencanaan. Perencanaan memiliki keterkaitan dengan kegiatan produksi yang akan dilakukan sesuai dengan waktu dan periode tertentu. Dengan membuat perencanaan yang baik, maka dalam hal ini bisa meminimalisir biaya produksi. Dengan demikian, perusahaan bisa menentukan harga yang lebih sehat serta mendapatkan untung yang lebih jauh besar. 2. Jasa pendukung. Jasa penunjang ini adalah sebuah sarana yang digunakan untuk menetapkan metode apa yang akan digunakan dalam produksi, sehingga proses produksi lebih menjadi efektif dan efisien. Jasa penunjang ini acap kali diperlukan dengan tujuan untuk membantu perusahaan agar bisa bersaing secara sehat dengan mengedepankan hasil yang berkualitas. 3. Proses pengolahan. Bisa dikatakan ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengolah produk. Dalam pelaksanaannya, proses ini sangat penting, terutama untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. 4. Pengendalian atau pengawasan. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk menjamin proses kegiatan agar sesuai dengan rencana. Dengan begitu, tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik. Sistem dan proses produksi usaha sederhana. Manajemen produksi merupakan manajemen dari suatu sistem informasi yang mengonversikan masukan atau input menjadi keluaran atau output yang berupa barang atau jasa. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan fungsi produksi yang memerlukan serangkaian kegiatan yang merupakan suatu sistem. Sistem produksi merupakan suatu sistem untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan dan akan dijual pada konsumen. Menurut Aswari, produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa. Proses juga diartikan sebagai cara, metode, dan teknik mengenai cara produksi itu dilaksanakan. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Menurut Ahyari, proses produksi adalah suatu cara, metode, ataupun teknik menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang ada. Melihat kedua definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang dan atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada, seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Proses produksi juga sering digunakan. Proses produksi yang sering digunakan dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu 1. Proses produksi terus-menerus. Proses produksi terus-menerus adalah proses produksi barang atas dasar aliran produk dari satu operasi ke operasi berikutnya
tanpa penumpukan di suatu titik dalam proses. Pada umumnya, industri yang cocok dengan tipe ini adalah yang memiliki karakteristik yaitu output direncanakan dalam jumlah besar, variasi atau jenis produk yang dihasilkan rendah, dan produk bersifat standar. Ciri-ciri yang dimiliki oleh produksi terus-menerus adalah: 1. Produk yang dihasilkan umumnya berjumlah besar, tetapi variasi produk tersebut tergolong sangat kecil dan sudah distandarisasi. 2. Sistem atau cara penyusunan peralatan yang digunakan dalam menghasilkan produk didasarkan pada urutan pengerjaan. 3. Mesin yang digunakan dalam proses produksi merupakan mesin yang memiliki kekhususan tersendiri sesuai dengan produk yang dihasilkan. 4. Operator yang berperan dalam pengoperasian mesin-mesin produksi tidak perlu memiliki keahlian khusus yang mencakup tinggi karena mesin-mesin khusus yang memiliki pabrik sudah sangat canggih dan biasanya bersifat otomatis. 5. Proses produksi dapat terhenti secara total jika terdapat mesin-mesin yang mengalami kerusakan dalam jumlah besar. 6. Karena mesin yang digunakan sifatnya otomatis dan bisa bekerja menghasilkan produk yang sudah dirancang, maka tak heran jika karyawan atau tenaga kerja di pabrik sangat sedikit. 7. Dibandingkan dengan intermittent proses, persediaan bahan baku pada continuous proses lebih sedikit. 8. Dibutuhkan spesialis yang dapat menangani mesin dengan baik karena tingginya pengetahuan dan pengalamannya. 9. Penggunaan konveyor atau ban berjalan untuk memindahkan bahan-bahan sangat menonjol. Kelebihan dari produksi terus-menerus: 1. Jika produk dan volume yang dihasilkan cukup besar serta telah distandarisasi, maka tingkat biaya produksi per unit dapat rendah. 2. Penggunaan sistem pemindahan bahan menggunakan mesin canggih memungkinkan dapat dikuranginya pemborosan penggunaan tenaga kerja manusia. 3. Jumlah tenaga kerja yang sedikit serta tenaga kerja berkemampuan tinggi yang tidak terlalu dibutuhkan dalam pengoperasian mesin menyebabkan biaya tenaga kerja yang harus dibayarkan menjadi rendah atau sedikit. 4. Pemindahan bahan dalam pabrik tidak membutuhkan biaya yang besar akibat dari penggunaan tenaga mesin untuk memindahkan bahan yang berjarak pendek. 5. Dapat menghindari kesalahan produksi karena kecerobohan tangan manusia ketika produksi berlanjut. 6. Sifatnya lebih efisien karena menghemat waktu dan tenaga. Kekurangan produksi secara terus-menerus. 1. Jika permintaan produk yang dilakukan oleh konsumen atau pelanggan mengalami perubahan produk, maka akan sangat sukar melakukan pergantian mesin. Hal ini dikarenakan continuous proses telah dirancang untuk menghasilkan produk yang sama dan kira-kira permintaannya cukup stabil dengan gaya produk yang tidak terlalu mengalami perubahan besar. 2. Penggunaan sistem urutan dalam pengerjaan produk menyebabkan apabila salah satu tahap mengalami kemacetan, maka tahap lainnya juga akan terhenti, baik di awal, akhir, maupun di tengah-tengah. 3. Sifatnya sangat kaku karena tingkat produksi telah ditentukan sebelumnya, sehingga akan mengalami kesulitan jika terjadi perubahan terhadap tingkat permintaan pelanggan. 4. Biasanya produksi dilakukan secara besar-besaran, sehingga sangat sulit diterapkan untuk industri kecil. 2. Proses produksi terputus-putus. Proses produksi terputus-putus yaitu kegiatan produksi dilakukan tidak berdasarkan standar, melainkan didasarkan pada produk yang dikerjakan, sehingga peralatan produksi yang digunakan disusun, diatur, dan bersifat lebih fleksibel untuk digunakan dalam menghasilkan berbagai produk dan berbagai ukuran. Ciri-ciri proses produksi yang terputus-putus. 1. Menggunakan mesin yang bersifat umum dan tidak atau kurang otomatis. 2. Menggunakan layout proses. 3. Barang yang diproduksi atau dihasilkan dalam jumlah yang kecil dan sedikit, namun memiliki variasi yang banyak.
4. Memiliki operator yang memiliki keahlian tinggi karena mesinnya yang belum otomatis. 5. Proses produksi tidak mudah untuk terhenti walaupun ada kerusakan salah satu mesin. 6. Terjadi pengawasan yang sukar atau sulit. 7. Persediaan bahan baku tinggi. 8. Membutuhkan tempat atau pabrik yang besar. Kelebihan proses produksi terputus-putus. 1. Fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan variasi produk. 2. Layout proses. 3. Mesin bersifat umum. 4. Dapat menghemat biaya dalam investasi mesin dan alat yang bersifat umum. 5. Kegiatan produksinya tidak mudah terhenti meskipun ada kerusakan mesin. Kekurangan proses produksi yang terputus-putus. 1. Dibutuhkan penjadwalan yang banyak karena produk berbeda dan bervariasi tergantung pemesanan. 2. Pengawasan terhadap produksi sulit untuk dilakukan. 3. Persediaan bahan baku atau bahan mentah yang cukup besar. 4. Butuh biaya tenaga kerja dan pemindahan produk dan bahan mentah yang besar karena memiliki banyak tenaga kerja. Banyak perusahaan semakin menyadari bahwa pengembangan produk baru dan perbaikan produk secara terus-menerus merupakan kunci pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam kondisi persaingan modern, perusahaan yang tidak melakukan inovasi akan menghadapi risiko lebih besar untuk kehilangan pasarnya. Konsumen dan industri pemakai selalu menginginkan produk baru dan produk yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan pemenuhan kepuasan mereka. Masing-masing organisasi mungkin menggunakan pendekatan yang berbeda untuk melakukan produksi awal atau pengembangan produk baru. Tetapi, langkah-langkah yang diikuti dalam produksi awal atau pengembangan produk baru umumnya adalah sama. Proses pembuatan atau pengembangan produk baru terdiri atas 5 langkah, antara lain sebagai berikut. 1. Pencarian gagasan. Gagasan produk baru dapat berasal dari pasar atau teknologi yang sudah ada. Di samping itu, gagasan produk baru bisa berasal dari observasi terhadap produk-produk baru, observasi terhadap produk sekarang, pendapatan para penyalur, para ahli, dan lain-lain. 2. Seleksi produk. Gagasan produk baru harus memenuhi 3 kriteria, yaitu potensi pasar, kelayakan finansial, dan kesesuaian operasi. 3. Desain produk pendahuluan. Desain produk pendahuluan biasanya dicurahkan untuk pengembangan beberapa alternatif desain yang memenuhi ciri-ciri konsep produk terpilih. Apabila desain pendahuluan disetujui, selanjutnya bagian penelitian dan pengembangan produk perusahaan perlu membuat beberapa contoh produk untuk diuji dan dianalisis. 4. Pengujian produk. Pengujian terhadap produk ditujukan pada pengujian pemasaran dan kemampuan teknikal produk. 5. Desain akhir. Dalam tahap desain akhir, spesifikasi produk, komponen, serta gambar perakitan yang disusun memberikan dasar aturan atau prosedur dasar bagi proses produksinya. Setelah melakukan perencanaan produksi untuk menghasilkan atau mengembangkan produk baru, langkah selanjutnya adalah membuat analisis seleksi produk. Tujuan analisis seleksi produk adalah menyaring gagasan-gagasan yang kurang baik. Untuk membantu dalam analisis seleksi produk, beberapa metode telah dikembangkan. Metode pertama adalah metode pendaftaran atau daftar penilaian scoring yang menyangkut penyusunan suatu daftar faktor-faktor penimbang dengan setiap faktor diberi bobot. SOP sederhana. SOP sangat bermanfaat untuk mengatur prosedur operasional sebuah usaha. Berikut dengan standar-standar yang menjadi acuannya. Pengertian SOP untuk produksi. SOP atau POS, prosedur operasi standar, adalah suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif. Setiap sistem manajemen kualitas yang baik selalu didasari oleh SOP. Pengertian SOP menurut para ahli. 1. Menurut Mukijat.
Urutan langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. 2. Menurut Sailendra, suatu panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan lancar. Manfaat SOP produksi produk usaha. 1. Sebagai standar bagi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. 2. Membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pemimpin dalam pelaksanaan proses sehari-hari. 3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. 4. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai secara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. 5. Menciptakan bahan-bahan pelatihan yang dapat membantu pegawai baru untuk melakukan tugasnya. 6. Menunjukkan kinerja bahwa unit usaha efisien dikelola dengan baik. 7. Menyediakan pedoman bagi pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. 8. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. 9. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. 10. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Kekurangan produksi secara terus-menerus. 1. Jika permintaan produk yang dilakukan oleh konsumen atau pelanggan mengalami perubahan produk, maka akan sangat sukar melakukan pergantian mesin. Hal ini dikarenakan continuous proses telah dirancang untuk menghasilkan produk yang sama dan kira-kira permintaannya cukup stabil dengan gaya produk yang tidak terlalu mengalami perubahan besar. 2. Penggunaan sistem urutan dalam pengerjaan produk menyebabkan apabila salah satu tahap mengalami kemacetan, maka tahap lainnya juga akan terhenti, baik di awal, akhir, maupun di tengah-tengah. 3. Sifatnya sangat kaku karena tingkat produksi telah ditentukan sebelumnya, sehingga akan